Assalamualaikum. Halo siswa-siswi kelas 5. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahma. Amin. Pada hari ini kita sudah memasuki pelajaran kedua ya. Yaitu mengenal nama Allah dan kitabnya. Yuk kita mulai tema pertama. Mari mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, biasanya kalau kita mengenal sesuatu, misalnya nama orang, nama hewan, nama tumbuhan, dan nama benda alam lainnya, biasanya yang ditanyakan pertama yaitu namanya. Melalui nama tersebut, maka kita bisa mengenal sesuatu. Sebagaimana halnya kita mengenal Allah. Untuk mengenal Allah lebih jauh, siapakah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Jawabannya adalah pada Asmaul Husna. Anak-anak sudah pada tahu bukan apa itu Asmaul Husna? Jawabannya adalah ya betul. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik dan indah. Jumlahnya adalah 99. Akan tetapi kali ini kita akan membahas 4 Asmaul Husna saja. Yaitu Asmaul Husna Al-Hayyu, Al-Mumit, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Sebelum kita bahas lebih lanjut, yuk kita sebutkan 4 Asmaul Husna tadi beserta artinya ya, dengan nada Shalawatil Qulub. Al-Mumit yang maha mematikan, Al-Hayyu yang maha hidup, Al-Qayyum yang maha mandiri, Al-Ahad yang maha esa. Oke, mari kita bahas satu persatu. Al-Mumit artinya Allah maha mematikan. Di dalam Al-Quran, surat Al-Ankabut, ayat 57, Allah berfirman, Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa mematikan hamba-hambanya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pula yang berkuasa untuk menghidupkan kembali manusia, hewan, tumbuhan, dan alam ini bisa mati apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak. Kematian merupakan hal yang tidak dapat kita hindari. Kapan dan di mana kematian itu akan datang, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Hanya Allah saja yang tidak akan pernah mati. Manusia, tumbuhan, hewan tidak akan pernah bisa lari dari kematian. Lalu, bagaimana kita mempersiapkan diri menghadapi kematian yang pasti terjadi? Ya, tentunya kita harus mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya. Misalnya, rajin sholat, mengaji, membaca Al-Quran, serta patuh dan taat kepada ayah dan ibu serta guru. Kemudian, jauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, misalnya mencuri, berkelahi, dan menyakiti orang lain. Kemudian, jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Mumit, wahai Allah Tuhan Maha Mematikan, wafatkanlah kami kelak dalam keadaan husnul khotimah. Kemudian Al-Hayyu. Al-Hayyu mengandung arti Allah Maha Hidup kekal selamanya dan yang memberi hidup atau memberi nyawa kepada makhluknya, hidup atau mati, ada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan seluruh alam semesta beserta isinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pula yang mengatur siang, malam, serta menurunkan hujan kepada makhluk-makhluknya. Segala sesuatu berasal dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai makhluk ciptaan Allah, kita seharusnya taat dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Contohnya, berapa banyak orang yang mengalami sakit, namun Allah memiliki kehendak lain. Orang tersebut diberikan kesehatan dan diberikan kesembuhan. Begitu sebaliknya, orang yang dilihat begitu sehat, begitu ceria, tapi tidak disangka kita mendengar sudah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, anak-anak, bagaimana sikap kita untuk mensyukuri nikmat hidup ini? Tugas kita adalah bersyukur dengan nikmat kehidupan ini dengan cara memelihara dan menjaga kesehatan diri sendiri. Misalnya, makan makanan yang halal dan bergizi, serta menjaga kesehatan diri seperti mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, atau mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan sesuatu. Karena pada saat ini masih dalam keadaan COVID-19, kita harus benar-benar menjaga diri supaya tidak gampang terjangkit COVID-19. Anak-anak sekalian, kita masuk yang ketiga, yaitu Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya Allah Maha Berdiri Sendiri atau Maha Mandiri. Allah berdiri sendiri untuk selamanya. Dalam menciptakan langit, bumi, dan seisinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala
tidak membutuhkan bantuan orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang dibutuhkan makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tempat memohon dan bergantung setiap makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pengetahuan kepada kita agar hidup tidak bergantung kepada orang lain. Hidup harus punya semangat mandiri dalam segala situasi dan kondisi. Pepatah mengatakan, berdiri di atas kaki sendiri atau yang disebut dengan berdikari. Anak-anakku kelas 5 sekalian, kalian harus bisa mengerjakan segala sesuatu dengan sendiri ya. Contohnya, merapikan tempat tidur sendiri, belajar sendiri, mencuci bajunya sendiri, dan berangkat sekolah sendiri. Yang terakhir adalah Al-Ahad. Al-Ahad artinya Allah Maha Esa atau Allah Maha Tunggal yang tetap mandiri dan tidak ada sekutu baginya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mandiri dan tidak membutuhkan yang lainnya. Sifat ini memberi pelajaran kepada kita agar selalu mandiri, tidak selalu bergantung kepada orang lain. Misalnya, anak-anakku kelas 5, kalian harus bisa mandi sendiri, makan sendiri, berpakaian sendiri, mengerjakan PR sendiri, menyusun dan merapikan buku pelajaran di rumah dan di sekolah dan lainnya itu sendiri. Kemudian jangan lupa untuk berdoa ya. Ya Allah, Engkaulah Tuhan satu-satunya, tiada sekutu bagimu. Engkau tempat meminta, jadikanlah aku dapat hidup mandiri. Anak-anakku kelas 5, kita cukupkan sekian ya materi hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa sholat 5 waktu ya. Yuk kita akhiri pembelajaran hari ini dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa dalam pelajaran selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.